Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Kalamana wa balagha risalah wa nasahu wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin tarakana ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Adab Al-Mufrad, yakni hadis yang ke-276. Alhamdulillah sudah 200 ya. Kedap dia mencit onta insyaallah. Saya kedap dia mencit onta. Bab sakhawatun nafs. Sakhawatun nafs. Sakhawah itu kedermawanan, kemurahan. An-nafs jiwa atau hati. Berarti kalau kita terjemahkan dua gabungan kata ini menjadi kemurahan hati. Kemurahan hati bisa bermakna kemurahan hati itu kedermawanan, bisa jadi kemurahan hati itu adalah hati yang lapang, yang mudah memaafkan ataupun yang mudah merasa cukup ya dengan apa yang Allah beri kepada kita. Hadatsana Yahya bin Bukair radhiyallahu taala anhu, hadatsana Lais an ibni Ajlan anil Qaqqa an Nabi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, kayanya jiwa. Ini Rasul mengingatkan kita, beliau bersabda, bukanlah disebut kaya itu kaya dengan harta. Yang disebut kaya itu adalah yang kaya hatinya. Al-ghina walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan adalah kekayaan hati. Bukan kasratil arad, bukan banyaknya barang-barang, benda-benda ya, ataupun babarangan kayak no imah pinu sa imah barang hungkul sampai napas ge hese, napas juga susah hareunan di rumahnya. Itu namanya kasratil arad. Walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah kaya hati. Jadi ini Rasulullah ingin memberikan perspektif ataupun paradigma kekayaan itu ada pada kayanya hati. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja tapi hatinya merasa cukup, ya kebahagiaannya di situ. Tapi ada juga orang yang berlimpah-limpah nggak bayar hartanya kemana-mana tapi ngerasa kurang terus. Ini juga kesengsaraan jiwa. Kesengsaraan jiwa. Sudah punya triliunan, sudah punya miliaran, tapi ingin juga istilahnya ngabadog duit rakyat bahasa orang kita. Ngabadog duit rakyat. Ada seorang bilang ke saya, kurang marah rakyat ngan saukur sesa badogan. Sesa ngabadog. Jadi banyaknya mah yang dimakan, banyaknya yang diambil, sisanya buat kita. Itu Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya bukanlah itu kekayaan. Bukanlah itu kekayaan. Kekayaan adalah kayanya hati. Kalau doa Robi tadi Ya. itu sama dengan kekayaan hati, meminta kaya. Sama kelapangan dada. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya, wa yassir li amri, dan mudahkan urusan saya, wa hlul 'uqdatam min lisani, dan ringankan lidah saya untuk menyampaikan kebenaran. Itu doanya Nabi Musa ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun. Doanya Nabi Musa yang ingin dakwah kepada Fir'aun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Jadi itu dibaca ketika kita mau menyampaikan dakwah atau kebenaran atau
tausiah atau nasihat, dibaca doa itu. Karena Nabi Musa membaca doa itu sebelum berdakwah kepada Firaun. Tapi yang salah atau salah kaprahnya itu zaman sekarang doa itu dipakai untuk melet perempuan. Pakai melet. Konteksnya apa? Ya kan dilapangkan hati. Oh. Jadi lapangkan hatinya, mudahkan hatinya, lunakkan hatinya. Ini cobaan Pak Haji, cobaan. Tes. Rabbi shrahli, ya Allah mudahkan hatinya untuk li. Harus benar. Habis Jadi supaya kita itu pendekatannya dan ucapan kita itu mudah dia pahami, dia sukai, dia senangi, dan hatinya itu yasroh, senang dengan kita dianya. Jadi ini doa ini awalnya adalah doa Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Tetapi ya itu banyak. Ada saja yang menyalahgunakan. Iya. Ya, dibaca doa ini jadi semacam. Juga surat Yusuf ya. Nah, gitulah. Di puasa lah. Pakai melet ini kan. Begitu. Banyak gitu salah kaprah seperti itu. Seperti ada doa yang buat naik jabatan itu, doanya Sulaiman itu. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Surat apa itu Qasas ya? Apa Sod? Itu dipakai untuk Sod 35 tuh, pejabat materangan. Sama makainya. Untuk naik jabatan itu. Padahal ayatnya itu bukan tentang itu. Ayatnya itu adalah Nabi Sulaiman meminta ampun kepada Allah karena sudah banyak diberi kesaktian. Sudah diberi banyak kesaktian, keutamaan, kelebihan, sampai-sampai beliau ini istighfar. Saking ya Allah, betapa banyak yang kau berikan kepadaku ini, betapa banyak yang kau berikan kepadaku. Nyaris Nabi Sulaiman tidak ada kekurangan dalam hal keduniaan, diberikan semua. Sampai istighfar beliau kepada Allah, khawatir tidak bisa bersyukur, dan kemudian meminta ya Allah jangan kau berikan kekuasaan seperti ini kepada orang setelahku. Gitu. Nggak mau dia ada orang yang punya kekuatan seperti ini. Karena bisa jadi orang yang diberi kekuatan seperti ini ke depan tidak bisa bersyukur. Bisa jadi orang zolim, bisa jadi orang tiran, bisa jadi orang yang diktator, habis semua kan. Dan Sulaiman diberi kekuasaan semua itu. Bala tentaranya itu dari bangsa jin, dari bangsa ifrit ya. Sasatuan, angin, api, air. Kemudian angin pasukan-pasukan lain, hewan, binatang gitu, semua pasukannya. Ya tukang bangun gedung itu jin, setan itu. Wa minasyayatina kulla banna'in wa qawas, itu di bawah kendali Sulaiman. Jin-jin segala macam itu tugasnya bangun infrastruktur. Jadi kalau Nabi Sulaiman pengen benteng tinggal nyuruh aja. Bahasa orang nama prit kan prit. Tolong bangunkan ya panggilkan gue benteng. Tekedah ngajo ke Cina. Tekedah ya istilah tender prit yang benteng. Gitu kan. Atau mau bikin istana, prit pengen ke istana, langsung itu jin yang membangun istana. Jadi tugas jin saat itu tugas spesifik banna'in wa gawas. Banna itu tukang bangun bangunan, wa gawas itu ada jin khusus yang menyelam laut untuk mencari perhiasan. Jadi kalau ingin barang tambang, Nabi Sulaiman itu tinggal nyuruh jin saja, prit panggilkan emas, hayang tilu ton welah tilu ton. Jadi dia yang mencarikannya. Jadi istananya itu bertahtakan emas itu tuh tinggal nyuruh. Emasnya ada di lautan, intan permatanya ada di sana, barang tambangnya ada di sana, tinggal perintah saja. Di Palestina kan? Sulaiman tuh di Palestina. Makanya orang Yahudi sekarang mengklaim di sana ada King Solomon. Solomon Temple. Ada tembok-temboknya ada. Ada Haikal Sulaiman. Mereka masih meyakini Haikal Sulaiman itu tertimbun di bawah Al-Aqsa itu, sehingga ingin sekali mereka berambisi menghancurkan pelataran Aqsa untuk memunculkan Haikal Sulaiman. Ya, Sulaiman Temple itu misalnya. Ya, semacam tempat bangunan Sulaiman. Mereka berambisi sekali, makanya ingin sekali menguasai. Nah ini Yahudi memang karakternya seperti itu. Kalau mereka mempropaganda itu
selalu yang dia nisbatkan itu nabi-nabi yang punya kelebihan. Maksud kelebihan itu yang berkuasa gitu. Kami ini adalah para pengikut Nabi Sulaiman. Kami ini adalah orang-orang penerus Daud alaihissalam yang kuat-kuat. Tapi nabi mereka yang benar-benar membimbing Rasul, nabi yang membimbing pada hidayah dan setiap hari hidup bersama mereka, mengingatkan mereka, Nabi Musa tidak pernah disebut-sebut kami pengikut Musa. Karena apa alasannya? Musanya bukan orang kaya. Nabi Musa bukan penguasa, Nabi Musa orang biasa. Yahudi nggak mau disebut nisbat bahwa Nabi mereka Musa itu nggak mau. Kami ini pengikut Sulaiman karena Sulaiman itu kaya, berkuasa dan raja yang agung. Raja di raja. Nabi Muhammad pernah bersabda, raja-raja dunia itu, raja-raja bumi itu ada 4, 2 kafir, 2 muslim. Raja bumi itu ada 4 yang pernah menguasai seluruh bumi dari ujung barat ujung timur itu ada 4, 2 kafir, 2 muslim. Mulukul ardi arbaatun, raja-raja bumi itu ada 4, muslimani wa kafirani, 2 muslim 2 kafir. Yang muslim itu Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain. Dalam ayat itu Zulkarnain itu dia kekuasaannya itu balaghamat li asyamsi wa maghrib. Jadi mencapai ujung timur dan ujung barat. Itu Zulkarnain. Jadi luas sekali kekuasaannya. Kedua Sulaiman alaihissalam. Yang kafir 2, yang pertama itu Bukhtansor, raja Babilonia. Raja Babilonia Bukhtansor. Lalu yang keduanya Namrud. Itu raja dunia itu yang menguasai bumi. Jadi 2 raja muslim, 2 raja kafir. Iskandar the Great itu nggak ada apa-apanya. Alexander yang agung itu nggak ada apa-apanya dibanding 4 raja ini. Ya. Firaun juga kalah. Kemudian Najasyi apalagi lebih kalah lagi. Maka mulukul ardi kata Nabi, raja-raja bumi itu ada 4, 2 muslim 2 kafir. Zulkarnain dan Sulaiman. Lalu yang kafirnya adalah Bukhtansor. Ada yang membaca Bukhtansir, ada yang membaca Bukhtansor dan Namrud. Namrud di Babil juga tuh, wilayah Babil, Irak. Nah, dalam surat Al-Isra itu Allah mengisahkan bahwa orang Yahudi itu dihancurkannya itu oleh orang zalim. Apa ayatnya? Ibadat lana uli ba'sin syadid. Jadi kami akan mengutus hamba-hamba kami uli ba'sin yang kejam dan kuat menghancurkan mereka. Ya. Dulu orang-orang kuat di sekitar Baitul Maqdis itu bangsa Filistin. Raksasa-raksasa kuat, tegar, kemudian gagah, berani gitu. Bukan Filistin yang sekarang, Filistin yang karunya dulu. Itu yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak mau masuk ke daerah Yerusalem. Dia mengatakan, "Ya Musa, kalau kamu mau berjihad, kamu saja sama Tuhanmu berangkat berdua sana. Kami nggak mau. Kami takut di sana ada bangsa yang paling kuat. Kami takut dikalahkan oleh mereka. Inna lanadkhulaha abadan madamu fiha." Ya Musa, kami tidak mau masuk karena kami takut dengan bangsa itu. Itu bangsa yang dimaksud takut itu bangsa Filistin yang pertama dulu. Gitu. Ini sejarah dimulai sebelum adanya Masehi. Jadi bangsa pertama yang menduduki daerah itu memang bangsa Filistin. Bangsa Filistin. Nah, ketika orang Ibrani mau masuk Baitul Maqdis itu mereka tidak mau, bahkan menyuruh Nabi Musa untuk pergi aja sendiri kau Musa dengan Tuhan Musa, kalahkan bangsa Filistin. Saya mah takut, kami mah takut semua, nggak berani. Gitu. Jadi bangsa Yahudi itu dalam sejarahnya selalu dikalahkan oleh orang-orang kejam dan zalim. Itu mekanisme Allah, menghancurkan orang zalim dengan orang zalim lagi. Gitu. Makanya bisa jadi orang Zionis juga nanti akan disikatnya itu oleh orang zalim lagi, tapi nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa gitu. Jadi bahasa sederhana nama umat Islam itu tidak akan merugikan putra putrinya untuk mengalahkan, menumpas mereka sehabis-habisnya,
tapi Allah akan menggunakan tangan orang zalim untuk menghancurkan kezaliman mereka. Itu yang didoakan oleh siapa pahlawan nasional kita? Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i itu pahlawan dari Betawi, kiai dan pahlawan. Doanya apa? Allahumma ahlikiz zalimin bizzalimin. Ya. Ada yang suka dibaca anak-anak di masjid, Allahumma asghiliz zalimin bizzalimin gitu ya. Selawat asghil. Itu lafaz asalnya aziliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, musnahkan orang zalim dengan orang zalim. Mungkin konteks penjajahan kita dulu, Belanda diusir ke Jepang. Jepang nu zalim diusir ke sekutu. Nah gitu. Kuno zalim deui. Dan itu lebih lebih menyakitkan pembalasan seperti itu sebenarnya. Orang zalim dibalas lagi ke orang zalim itu lebih menyakitkan. Karena kalau orang Islam akan akan mudah memaafkan gitu. Kalaupun menumpas biasanya langsung beres gitu. Tapi kalau dengan orang zalim belum tentu. Sama mereka mah benar-benar gitu. Makanya Allahumma asghil zalim bizzalimin. Ya Allah, musnahkanlah orang zalim itu dengan tangan orang zalim lagi. Makanya penafsiran ayat itu Allah alam ini orang-orang zalim dari kalangan bangsa Yahudi, karena tidak semua Yahudi zalim. Ada juga yang dia ahli ibadah, ada yang seperti hanya orang biasa, hanya fokus kepada ibadah agamanya, tapi sebagian dari mereka itu adalah gerakan politik yang rasis, apartheid dan zalim. Jadi nanti akan dihancurkannya oleh orang zalim lagi begitu. Tapi entah siapa Allah. Namun berjuang wajib tetap harus. Meskipun nanti dia akan dihancurkan oleh orang zalim, tapi yang namanya perjuangan mempertahankan tanah air, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta benda, hukumnya wajib. Maka berjuang tetap berjuang, dan itu ada pahalanya insya Allah. Tapi nanti siapa yang akan menumpas mengalahkan mereka, Allah dalam ayatnya itu adalah kami kirimkan hamba-hamba yang kuat dan kejam untuk mengalahkan mereka. Nabi Yunus alaihissalam disembelih oleh Raja Romawi, disembelih melalui fitnah seorang wanita. Jadi Nabi Yunus ini kan mendakwahkan agama tauhid. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yunus ini. Tapi tidak kuasa juga untuk menumpas Yunus dan pengikutnya. Yunus atau Yahya? Yunus mana yang terlandikan? Nabi Yahya berarti ya. Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Yang digergaji. Digergaji bapaknya. Bapaknya Nabi Zakaria digergaji, anaknya itu disembelih. Nabi Yahya itu disembelih oleh Raja Romawi atas hasutan orang Yahudi lewat tangan seorang wanita. Jadi Nabi Yahya ini mendakwahkan tauhid, kemudian tidak disukai oleh kampungnya. Lalu ada wanita yang kebetulan disukai oleh Raja Romawi. Wanita itu tidak mau dinikahi kecuali kau bunuh dulu Yahya. Wanita teh intinya pefitnahnya. Al-Quran menyebut fitnah wanita itu dahsyat. Inna kaidakun azim. Sesungguhnya fitnah wanita itu dahsyat, teramat dahsyat. Maka jangan macam-macam, jangan bermain-main dengan wanita. Jangan bermain-main dengan wanita. Dahsyat fitnah. Nah ini Nabi Yahya ini karena dia dibenci oleh orang-orang jahat, orang jahat ini menggunakan tangan seorang wanita menghasut Raja Romawi saat itu. Lalu si Raja Romawi mengirim semacam pasukan begitulah, menangkap dan menyembelih Nabi Yahya. Coba lihat di riwayat hadisnya itu. Untuk menumpas dan mengalahkan si raja yang zalim ini, Allah mengirimkan raja lain yang lebih zalim dari dia menyerang dia. Itu yang Bukhtansor itu. Jadi Allah mengirim Raja Bukhtansor dari Babilonia untuk mengalahkan dan membunuh si Raja Romawi tadi. Dan dibunuh, dikalahkan pasukannya. Jadi dia yang zalim ini membunuh Nabi. Allah untuk membalas kezaliman si raja yang zalim ini mengutus orang lebih kejam dari dia. Menggerakkan hati orang yang lebih kejam dari dia dan menyerang kerajaannya. Kerajaannya hancur, kemudian rajanya dibunuh oleh dia. Demikian
cara Allah menumpas orang zalim itu terkadang dengan tangan orang zalim tadi. Ini sebagai tambahan wawasan, tambahan wawasan bahwa dulu Nabi Yahya disembelih oleh Raja Romawi, Raja Romawinya kemudian disembelih oleh Raja zalim lainnya yang dari arah Babilonia. Kembali kita ke kajian utama tema kita di sini, bahwasanya bukanlah kekayaan itu kekayaan harta, namun kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, khadamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Aku menjadi khadim. Khadam tu khadim, bukan khodam yang bangsa jin, bukan ya. Ini khodam asli manusia ini. Khadam tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Fama qala li uff. Beliau tidak pernah mengatakan kata uff sekalipun. Gitu. Itu perkataan yang paling buruk. Kita kalau ngobrol dengan orang jangan jangan. Ke orang tua juga jangan menyebut apalagi itu dilarang oleh Allah SWT. Wala taqul lahuma uffin, jangan kau berbicara Artinya dalam Islam 2 huruf saja bisa menyakiti hati. 2 huruf saja bisa membuat hati orang sakit, dan itu diharamkan dalam Islam. Makanya Anas bin Malik menyaksikan, aku membantu Rasul jadi pembantu beliau 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan atau keluar kata atau kepada beliau, qatun, sama sekali. Wa maqala li syai'in lam af'aluhu. Kemudian beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa aku tidak melakukan ini atau kenapa aku melakukan ini. Ini namanya kelapangan hati, kebesaran hati. Ala kunta fa'altahu wa la li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Itu bagaimana kebesaran hati Rasulullah SAW kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sehingga Anas didoakan, Allahumma kasir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyak anak ini, banyakin anak ini rizkinya, banyakin juga keturunannya, dan berkahi Anas di dalam keduanya. Sehingga kita tahu dalam sejarah sepeninggal Rasul, Anas itu menjadi sahabat yang paling kaya dan sahabat paling banyak keturunannya dan juga berkah hidupnya. Itu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Ada sebuah hadis bahwasanya kalau kau menjaga 2 hal, aku jaminkan surga untukmu. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah farji. Kamu jaga kemaluanmu, kamu jaga lisanmu, maka aku jaminkan untukmu surga. Jaga lisan, jaga kelamin, maka jaminannya adalah, jaminan Rasul kita adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal muslim al-muslimu man salimal muslimina muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut orang Islam itu manakala orang yang Islam lainnya merasa nyaman dari kejahatan lidah dan tangannya. Al-muslimu disebut orang Islam itu kalau mansalima, orang merasa nyaman. Al-muslimun, muslim yang lain merasa nyaman. Min lisanihi wa yadihi, dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Min lisanihi wa yadihi. Berarti kebalikannya. Tidak disebut muslim kalau orang itu kalau orang itu merasa tidak nyaman dengan kejahatan tangan dan lisannya. Itu hadis Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai kita ini ibadah lama, seumur hidup ibadah ya 70 tahun, 80 tahun. Hapus amalnya gara-gara lisan kita. Kan ada hadisnya itu, hadis al-kaisul masbub itu. Hadis kantong bocor kan? Orang beribadah 70 tahun, amal soleh 70 tahun, puasa 70 tahun. Kalau umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi menghadap Allah dengan tangan kosong. Lalu hamba itu protes, kenapa amal saya hilang semua ya Allah? Allah mengatakan bahwa kamu dulu walaupun banyak ibadah, tapi itu lisanmu menyakiti si A, si B, si C. Tanganmu menyakiti si A, si B, si D. Kebuatanmu mengambil harta si A, mengambil harta si B. Syatama hadza wa akala mal hadza wa dzalama hadza wa daraba hadza. Kemudian Allah kumpulkan semua amal baiknya itu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau itu habis, nanti amal buruk orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dia.
Inilah mengapa pentingnya kita mengetahui betapa akhlak itu berhubungan dan berbanding lurus dengan ibadah kita. Kan rugi kita 100 tahun ibadah tiba-tiba hilang, kosong gitu. Malah deposit karena keburukan dia ditimpakan kita, deposit kan jatuhnya. Kita menimbun amal, mengumpul amal sampai ratus tahun, 40 tahun berbuat baik, tiba-tiba hilang dengan kejahatan lisan kita. Makanya Al-Quran mengingatkan kita, jangankan lisan atau sikap kita jahat, kerlingan mata saja kalau kita tujuannya menghina orang, meremehkan orang, itu diancam dengan neraka. Wailun likulli humazatin lumazah. Sungguh celaka. Wail itu celaka. Dalam tafsir lain wail itu neraka, namanya neraka wail. Sungguh celaka, diancam dengan neraka. Siapa? Likulli humazatin lumazah. Kalau kita lihat dalam tafsir bahasa Arab, humazah lumazah itu, kalau humazah itu orang yang meremehkan orang lain dengan isyarat mata. Lihat orang yang lagi memulung sampah atau orang lihat tambal ban, itu hunkul gawanya tambal ban. Itu dengan merendahkan orang dengan isyarat mata, diancam dengan neraka. Apalagi sudah verbal dengan lisan, sudah verbal dengan tangan, gerak tangannya ada, ngambilnya ada, kemudian lisannya keluar kata, itu lebih zalim lagi, lebih kejam lagi. Dengan isyarat mata aja diancam dengan neraka. Wailul likulli humazatin. Sungguh celaka orang yang menghina orang lain dengan isyarat mata dan dengan bahasa lisan. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kita. Sampai sahabat bertanya juga, ya apa betul begitu? Nabi bersabda, fahal yakubun nas ala wujuhihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Kata beliau itu, yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka itu adalah perbuatan lisan. Perbuatan lisan, hasil kata-kata. Sampai sahabat mengira, apa betul begitu? Rasulullah menegaskan, tidak ada yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka kecuali kejahatan-kejahatan lisan. Makanya kenapa wanita paling banyak di neraka? Karena lisannya. Satu, lisannya menyakiti suami. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada suami. Ketiga, mungkin mengurangi wibawa suami. Yang keempat, mungkin mengatakan kata-kata yang tidak bersyukur kepada suami. Kan hadisnya begitu. Aku pernah melihat neraka, kata Rasul. Dan kebanyakan penduduknya adalah penghuninya wanita. Saat ditanya apakah wanita itu kurang beriman, beriman, kata Rasul. Ya, yumin billah, beriman kepada Rasul. Akan tetapi apa? Yakunal asyir. Mereka kufur nikmat kepada suaminya. Kufur nikmat itu yang paling dominan terjadi dengan lisannya. Dengan lisannya. Wah, sakieu wae merete. Balanja teh sakieu wae. Sabulan sakieu. Aing mah masalah. Aing mah kabalangsak kamu jeung mana. Dengan rasa senang. Dengan rasa senang. Mana kebahagiaan yang dijanjikan teh mana? Saurna teh baheula bade ngabagjakeun gitu. Itu kata-kata itu. Jadi kata-kata itulah yang menjadikan wanita itu banyak masuk dalam neraka. Makanya sama dengan semisal dengan makna hadis ini, bahwa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah lisannya. Itulah mengapa wanita banyak di neraka, karena lisannya nggak bisa dijaga. Wanita itu mengkufuri suami itu dengan lisan pastinya. Nggak mungkin kalau dia menang-menang baik dia begini tidak terlihat mengkufurinya, tapi dengan lisan. Kok kita nggak pernah liburan, katanya mau membahagiakan saya. Dusta kamu. Dengan lisan. Kumaha gawe teh kieu wae balangsak wae hirup. Aduh hanjakal aya kami jeung maneh. Kana dikumahakeun begitu tah. Begitu mah kedah di kasumurkeun. Kan ada ceritanya itu kan yang seorang suami punya istri yang ngomel-ngomel terus, tidak bersyukur pada apa yang ada. Akhirnya dia penasaran membelikan emas 3 gram. Senang kan isinya emas. Kemudian sini naik sini. Lihat di sumur ada apa, kamu lihat. Pang ningalikeun aya naon tinggal. Coklok kan. Cebur kan apa. Terus dijemur teh tiba-tiba ada makhluk besar hitam tinggi besar keluar. Ditanya, kamu siapa?
saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya tinggal di sini. Betah saya. Senang di sini. Tapi mulai tadi baru 5 menit saya nggak betah di dalam dan saya keluar. Kenapa? Ada wanita baru datang, ngomelnya luar biasa. Jin kita kuatin. Jin terkuat. Baru 5 menit jin sumur 400 tahun terkuat. Cabut. Mending keluar ini guys, 400 tahun bayarlah tinggal. Jangan tempat lain. Terkuat. Ayah ibu-ibu dihandap ngomel dulu. Ibu-ibu dihandap ngomongnya tidak baik begitu. Sampai jin keluar pindahnya. Kemudian suaminya yang sudah puluhan tahun. Lebih dari 5 menit jin kabur. Kemudian orang 20 tahun gitu. Itu gambaran. Memang tidak ada riwayat itu, enggak ada. Dari ustaz dari ustaz lain saya ngutip. Artinya apa? Artinya wanita itu kenapa paling banyak di neraka? Karena lisannya. Karena bahasanya yakfurul asyir, tidak mensyukuri nikmat suami. Artinya apa? Merendahkan pemberian suami, merendahkan wibawa suami dan juga kasar kepada suaminya. Ini menjadi motivasi kepada kita agar senantiasa kita menjaga lisan kita. Nabi mengingatkan bahwa paling banyak yang membuat orang masuk neraka itu lisan. Itu aja kesimpulannya. Ya, Fahal yakubun nas ala wujuhihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Paling banyak yang menyeret manusia ke dalam neraka, dan itu Nabi sampaikan kepada sahabat. Bayangkan coba. Apalagi pada kita yang jauh kualitas kita dari sahabat tuh keimanan dan kesalehannya jauh berbanding tidak sebanding gitu. Nabi saja mengingatkan demikian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat menjaga lisan kita. Minimal lisan kita itu tidak menyakiti orang, udah itu. Minimal lisan kita tidak menyakiti orang. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu nyampe ke akhirat. Kalau lisan kita sering menyakiti orang, percuma kita ibadah. Percuma maksudnya tidak ada nilainya di hadapan Allah, akan dihilangkan. Hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan balasan, kan rugi. Hanya sekedar menghindarkan dosa dari kewajiban yang dilaksanakan. Kantong bocor, hadis kantong bocor, hadis kaisul masku, itu sangat populer sekali. Lalu berikutnya adalah dari Abdurrahman bin Al-Asam. Beliau mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Nabi SAW itu sifat beliau itu rahiman. Apa rahim itu? Berkasih sayang. Rasul itu orang yang pengasih dan penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu. Tidak ada seorang yang menghadap dan bertemu dengan beliau kecuali beliau janjikan kebaikan. Itu Rasulullah. Wa anjazalahu, dan menunaikannya. Rasul kalau ketemu orang selalu menjanjikan sesuatu dan menepatinya. Nggak tahu orang sekarang, orang Arab sekarang begitu atau enggak? Menjanjikan lalu menepati gitu. Kebanyakan kadang menjanjikan nggak ditepati. Akan ini itu los, itu nggak ditepati. Gitu. Kalau Rasulullah SAW setiap bertemu orang menjanjikan sesuatu dan menepatinya. Wa anjazalahu in kana indahu wa uqimatis shalah wa ja'ahu a'rabiyun fa akhadha bi saubihi. Suatu hari Rasul pernah mau menegakkan salat, sudah qomat. Tiba-tiba ada orang Arab gunung, Arab Bedui narik bajunya. Saya pernah cerita dulu kan. Orang Arab itu karena nggak punya tata krama ya, kadang selendang Rasul juga diambil mereka. Diambil. Ada yang gabung. Lalu mengatakan, Muhammad, berikan harta Allah kepadaku. Kan kamu menyimpan harta Allah kan? Orang Badui begitu. Culangu. Karena itu tata krama orang pedalaman, pegunungan berbeda dengan orang yang di kota yang punya peradaban berbeda. Dan itu Nabi ayom betul mereka itu. Datang ke masjid, kan di masjid Ramadi. Datang ke Rasul ambil selendang. Nah, ini ketika Rasul sudah mau qomat, mau sholat, ditarik bajunya. Dan mengatakan, innama baqiya min hajati yasir. Ya Rasulullah, saya punya hajat sedikit. Saya punya keperluan sedikit. Nabi tidak marah karena tahu ini yang datang bukan sahabat dari kota, ini sahabat dari pedalaman kan gitu.
Ya Rasul, saya punya sedikit hajat. Wa akhafu ansaha. Saya takut lupa tidak menyampaikannya sekarang. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajati. Nabi antar orang itu sampai memenuhi hajatnya. Mau qomat, mati sholat, sudah qomat mau sholat, ada orang Arab pegunungan datang menyatakan keperluannya, Nabi penuhi dulu keperluannya, baru sholat. Dan kita tahu zaman itu mah sholat itu tergantung imamnya kapan qomat itulah sholat. Sekarang kan di waktu, disepakati dengan waktu. Zaman dulu enggak. Nabi ketika mau qomat, sahabat sudah berbaris, sop 1, sop 2, sop 3, sop 4 sudah baris, sudah rapi, tinggal takbir. Apa kata Nabi? Punten pala lagi abi teu acan adus. Oh ya Nabi. Mandi junub dulu, tak. Sampai balik ke masjid, kata sahabat, saya melihat tetesan air rambut beliau menetes di bajunya. Yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman Nabi. Jadi sahabat tuh nggak mau, pokoknya imamnya kudu Nabi dan nunggu sampai kapanpun Nabi sampai bisa diimam, kecuali kalau sakit Abu Bakar yang gantikan. Itu beliau. Nah ini pun terjadi ketika mau sholat datang orang-orang Badui dan mengatakan, ya Rasulullah, tarik bajunya. Ya Rasulullah, saya punya hajat, saya punya keperluan. Nggak lama sebentar. Nabi ikutin dulu sampai selesai baru menegakkan sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Summa aqbala fasholat. Beres urusan si Badui itu, aqbala, lalu datang beliau ke masjid fasholat dan sholat bersama kaum muslimin. Hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan ibn al-Munkadir an Jabir qala ma su'ila Nabi syai'an sallallahu alaihi wasallam faqala la. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu apabila diminta dengan jawaban tidak. Nabi itu pantang mengatakan tidak untuk sebuah permintaan yang diminta oleh sahabatnya atau oleh umatnya. Jadi dalam kamus beliau tidak ada kata tidak. Ayo orang sekarang mah biasakan kita mau mengatakan tidak. Biasakan kita kepada orang itu mengatakan tidak, supaya tidak repot katanya. Supaya tidak banyak tuntutan, tidak banyak repot, biasakan kita ini kepada orang itu tidak. Maaf, tidak bisa. Maaf, tidak. Nabi tidak mengenal kata tidak. Nabi tidak mengenal kata tidak. Karena apa? Karena beliau mah hatinya kepada umat itu rahmatun wa ra'fah. Pandangannya pandangan kasih sayang. Karena beliau pemimpin tertinggi. Pandangannya pandangan kasih sayang, pandangan kelemah lembutan, pandangan ingin kebaikan pada orang itu. Maka beliau pantang mengatakan kata tidak. Pokoknya kalau apa-apa teh iya saja dulu, iya. Dan ditepati. Kecuali nanti ketika mau menepati ada uzur, ada halangan, memang tidak bisa. Ya qadarullah gitu kan. Tapi beliau selalu mengatakan, "Na'am." Ya, siap. Nabi atau abi pasien sedekah, ya siap, na'am. Kalau belum ada janji. Kalau belum ada janjikan nanti saya berikan. Dan anjaza menepati. Kan gitu ya, ada kisahnya Suraqah bin Malik itu preman Quraisy yang mengejar Nabi sampai ke Laut Jeddah. Dari Mekah dikejar sampai Jeddah. Karena Suraqah ini ikut sayembara orang Quraisy yang dapat menangkap Muhammad sedang kabur dari Mekah hijrah ke Madinah, yang nangkap Muhammad atau ada informasi tentang Muhammad diberikan hadiah 100 ekor unta. Seberapa? 2 miliar. Punya informasi atau berhasil menangkap Muhammad yang kabur dari Mekah karena hijrah. Kan dikepung rumahnya kan? Dan mau dibunuh, ternyata yang di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Rasul talatah membahasa orang Malik, saya di dia mana? Orang yang hijrah ke Madinah. Siap Tuhan. Gitu kan. Pas Abu Jahal mau menyabet pedangnya, pas bangun, oh Ali jangan Ali. Karena tahu mereka betapa berwibawanya sosok Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak mau membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali itu orang kuat, di kabilahnya juga kuat, sehingga mereka berpikir panjang kalau harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau orang zaman sekarang itu Ali disikat juga, karena apa? Oh ini saksi mata nih, saksi mata. Jadi kita sudah membunuh saksi matanya ini gitu. Nah ini Rasulullah menjanjikan kepada Suraqah, wahai Suraqah, karena dia ngejar Nabi sampai ke Laut Jeddah, jatuh lagi kudanya. Nabi mengatakan, hei Suraqah, kalau kamu ikut kami masuk agama Islam, saya janjikan kamu nanti akan memakai mahkota Raja Persia. Luar biasa kan? Saat itu Nabi dikejar-kejar musuh, posisi sangat lemah,
tidak ada posisi tawar sama sekali, dikejar mau dibunuh, tapi Nabi masih mau menjanjikan sesuatu. Suraqah, kalau kamu ikut agama Islam, ikut kami, kamu nanti akan memakai mahkota Raja Persia. Mahkota Raja Persia itu mahkota yang paling mahal, karena setiap titiknya itu intan permata berlian itu. Dan kejadian itu kejadian zaman Umar. Ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, itu kerajaan Persia itu dikuasai dan ghanimahnya diambil semua, termasuk mahkota Raja Persia, mahkota Kisra namanya. Suraqah ikut pasukan itu, dipanggil bahasa orang, Suraqah sini, pakai ini karena ada informasi dari kaum muslimin yang lain, Nabi itu pernah cerita bahwa Suraqah akan memakai mahkota Persia, dipakai. Wah, Suraqah senang kan, pakai. Setelah dia senang pakai baju raja, mahkota raja, kata Umar, la'an. Gas. Suraqah protes, loh kenapa? Kan Nabi menjanjikan untuk saya. Iya, apa janji Nabi? Kamu akan memakai mahkota Raja Persia. Lain memiliki, bukan untuk dimiliki. Lain jeung mana pakai hukul, la'an. Dilaan lah nanti. Coba lumpang nanti dilagikan gitu. Raja Persia gitu. Jadi Nabi posisi sulit pun menjanjikan sesuatu dan berusaha menepatinya. Kalau tidak bisa ya uzur ya qadarullah, berarti tidak bisa ditepati. Sekali lagi, Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak kepada permintaan sahabatnya, gitu. Dan selalu menjanjikan sesuatu kepada sahabatnya. Kalau ada ditepati, kalau tidak ada ya qadarullah, itu di luar kemampuan beliau. Yang terakhir, ada mungkin beberapa menit lagi. Ini hadis dari Abdullah bin Zubair, biar tamat satu bab ya. Ma ra'aitu imra'ataini, kata Abdullah bin Zubair, ma ra'aitu imra'ataini, aku tidak pernah melihat dua wanita ajwada min Aisyah wa Asma, yang lebih pemurah dan lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Ya. Kata beliau, tidak ada wanita yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Kedua-duanya ini putri Abu Bakar. Ini hereditas. Abu Bakar itu dermawan sekali. Turun ke kedua anaknya itu. Aisyahnya dermawan, Asmanya dermawan. Aisyah menikah sama Nabi, Asma nikah sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi itu yang dikenal dengan buah mah mual jatuh, jauh dari pohonnya. Ya, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya sifat ayah itu turun ke anak. Sifat itu turun. Anak itu sifat mewarisi dari ayahnya. Kalau kasih sayang dan perasaan dari ibunya. Makanya ada istilah nazatu irkin. Nazatu irkin itu bapak mah netes ke budak nanon segala macam. Nazatu irkin bahasa hadisnya itu. Nah, Aisyah dan Asma ini mewarisi sifat ayahnya, dermawan. Wajuduhuma mukhtalifun. Ada perbedaan sedikit antara kedermawanan Aisyah dan Asma. Dua-duanya putri Abu Bakar Siddiq. Amma Aisyah fakana tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana ijtama indaha faqasama. Kalau Aisyah ini dermawannya begini, dia itu ngumpulin harta dulu, dari sana kumpulin, dari sini kumpulin, dari sini kumpulin. Setelah ngumpul banyak disedekahkan. Itu tipe dermawannya Aisyah. Wa amma Asma, adapun Asma fakanat la tumsiku syai'an ligon. Adapun Asma, kedermawanannya itu dia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Jadi kalau Aisyah tuh ngumpulin dulu baru disedekahkan. Kalau Asma itu tidak pernah lama. Menang langsung. Menang langsung. Dua-duanya dermawan, hanya caranya yang berbeda. Ayo bukan numpuk karena dari kamu anaknya gitu. Itu yang bermasalah itu. Allah Ta'ala misal wa taufiqun lillahi bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka